Sekarang kami mau belajar, bukalah pikiran kami agar bisa memahami apa yang kita ajar oleh guru. Nama kami puji kini dan sepanjang segala masalah. Baik, terima kasih untuk Andi yang telah memimpin kita doa. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadirannya Adriani Beni, Ada dulu. Agustinus Air, Antonius Hura, Blasius Endina, Ada dulu. Erina Lela. Semuanya hadir ya? Ya. Oke. Untuk menambah semangat nasionalisme kita, Ibu minta Maya pimpin kita lagu nasional, lagu Bagimu Negeri ya. Kita semua sama-sama menyanyikan. Oke Maya, bisa dimulai. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, terima kasih untuk Maya. Silakan duduk. Aku ingin bertanya kepada kalian, masih ingat materi minggu lalu? Masih. Materi tentang apa? Pemisahan campuran. Campuran, oke. Pemisahan campuran. Ibu minta Dewa sebutkan macam-macam pemisahan campuran. Yang pertama, Filtrasi atau penyaringan. filtrasi atau penyaringan. Yang berikut Andi, Sentrifugasi. sentrifugasi. Maya, Destilasi atau penyuling. destilasi atau penyulingan. Letus, Evaporasi. evaporasi. Ibu minta bisa sebutkan contoh filtrasi. Sebutkan. Penyaringan air sungai untuk keperluan air bersih. Ya, penyaringan air sungai untuk keperluan air bersih. Oke. Sekarang Ibu perlihatkan kalian ini apa ini? Pisang. Ya. Jadi pisang ini masih mentah atau sudah masak? Sudah masak. Masak. Jadi ketika masak kulitnya berwarna Kuning.
dikupas kulitnya. Apa yang terjadi pada kentang Yang sudah dikupas kulitnya. yang sudah dikupas kulitnya. Oke. Jadi pertanyaan ini nanti kalian akan jawab pada pengerjaan LKPD atau pengamatan ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Apa yang terjadi pada kentang yang sudah dikupas kulitnya jika dibiarkan? Jadi itu saja, oke? Ya. Jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ibu akan membagikan LKPD kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Jadi perhatikan LKPD di situ. Perhatikan LKPD di situ. Jadi kelompoknya Ibu sudah bagi ya minggu lalu. Jadi kelompok yang sama yang tetap ya seperti minggu yang lalu. Jadi silakan lihat LKPD itu. Dibaca baik-baik. Ya, jadi LKPD itu ada ilustrasinya itu. Jadi ilustrasi seperti yang Ibu sudah gambarkan tadi. Jadi tujuan percobaannya melalui percobaan peserta didik dapat mengidentifikasi larutan yang dapat mencegah perubahan warna pada kentang dan pisang. Jadi tujuan percobaan rumusan masalahnya itu, terus hipotesis, alat dan bahan, langkah kegiatan, terus analisis data dengan kesimpulan. Jadi silakan kalian kerjakan. Mulai sudah. Jadi sebelumnya Ibu mengecek bahan-bahan sudah tersedia. Sudah. Oke, bahan-bahannya sudah tersedia. Silakan dimulai. Silakan dimulai. Semuanya berdiri. Jangan lupa waktunya dicatat ya. Selama berapa menit dan berapa menit di situ? 5 menit dan 5 menit. Jadi bagi tugas ya supaya cepat. Sampai berkupas habis. Mau tetap saja.
Sementara amati perubahan warna yang terjadi, apakah berubah warna atau tidak? Yang ketiga direndam, terus dengan yang tidak direndam. Hah? Ya, jangan lupa diamati perubahan warnanya dan juga kalau setelah diamati perubahan warna, setelah melakukan pengamatan, LKPD-nya bisa diisi. LKPD-nya bisa diisi. Boleh. Sudah amati? Sudah amati? Sudah. Ibu aja keren. Cek katanya.
Sudah mengisi LKPD-nya? Sudah apa belum? Belum? Belum. Ya. Sudah? Sudah? Jangan lupa pertanyaan dari nomor 2 sampai nomor 6 ini. Diisi juga. Ya, Bu. Yang lain sementara isi LKPD, yang lainnya kalau alat dan bahan yang sudah selesai dipraktikkan tadi diamati, kasih blok ini dulu. Kelompok 3
dilihat toh? Bisa. Oke. Ikut gerakan yang ada di depan. Mulai sudah, ikut gerakan yang ada di depan. Ini volume suara tidak ada jadi. Biar ikut gerakan yang di depan. Bergerak, yang semangat Kak. Ikut di depan. Kalau mau tahu. Pegang perut. Ikut di depan. Jangan malu. Supaya jangan mengantuk. Bergerak sama-sama. Oke, selesai. Silakan duduk. Yang berikut kita akan presentasi. Ibu minta kelompok berapa duluan? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Silakan maju, semuanya maju di depan. Kelompok 3. Semuanya maju. Semuanya maju berdiri. Oke. Kelompok yang lain perhatikan di depan. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Bisa dimulai kelompok 3. Yang lain mendengarkan. Teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Tentang yang diamati, tentang yang dibiarkan akan berubah warna, tentang yang direndam dengan air garam selama 5 menit tidak berubah warna. Setelah direndam selama 7 menit tidak berubah warna. Tentang yang direndam dengan air jeruk setelah direndam selama 5 menit tidak berubah warna.
pertama, dari hasil pengamatan tentang manakah yang tidak dari hasil pengamatan tentang manakah yang mengalami perubahan warna tentang yang dibiarkan. Dari hasil pengamatan bisa manakah yang tidak mengalami perubahan warna bisa yang direndam dengan air garam atau dengan air jeruk. Dari hasil pengamatan pisang manakah yang mengalami perubahan warna pisang yang dibiarkan saja. Dari hasil percobaan perlakuan manakah yang paling baik yang dilakukan untuk membuat Lain perhatikan pisang pendidikan. mengalami perubahan warna setelah dikupas direndam dengan air jeruk atau air garam. Salah satu kesimpulan, salah satu ciri dari perubahan kimia adalah terjadinya perubahan warna. Yang kedua, perubahan warna pada pisang dan kentang merupakan perubahan kimia. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin tanggapi? Dari kelompok 1 dan 2, apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, Dewa, berdiri. Berdiri. Pada percobaan ini, adakah perubahan fisika yang terjadi? Ada seperti telur. Tidak ada. Pertanyaan dari Dewa pada hasil pengamatan kalian, adakah perubahan fisika yang terjadi? Tidak ada. Jawaban mereka tidak ada. Ada lain yang menanggapi? Kelompok 2, berdiri. Mengapa tentang pisang yang tidak direndam mengalami perubahan warna? Karena adanya reaksi kimia dan oksidasi. Jadi pertanyaan dari kelompok 2, kenapa pisang dan kentang yang tidak direndam mengalami perubahan warna? Jadi jawabannya apa? Karena adanya reaksi kimia dan oksidasi. Karena adanya reaksi kimia dan oksidasi. Ada lain lagi? Tidak ada. Tidak ada lagi yang menanggapi. Demikian teman-teman hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Kita dulu di depan. Di papan. Yang berikut kelompok 2. Tunggu selesai kelompok 1 menempelkan dulu.
pengamatan kami. Satu, kentang yang dibiarkan akan berwarna. Kentang yang direndam dengan air garam setelah direndam selama 5 menit tidak berubah warna. Setelah direndam selama 7 menit tidak berubah warna. Kentang yang direndam dengan air jeruk setelah direndam selama 5 menit tidak berubah warna. Setelah direndam selama 7 menit tidak berubah warna. Pisang yang dibiarkan akan berubah warna. Pisang yang direndam dengan air garam selama 5 menit tidak berubah warna. Setelah direndam selama 7 menit tidak berubah warna. Pisang yang direndam dengan air jeruk selama 5 menit tidak berubah warna. Setelah 7 menit tidak berubah warna. Yang direndam dalam air garam dan air jeruk. Dari hasil pengamatanmu, kentang manakah yang mengalami perubahan warna? Kentang yang dibiarkan. Dari hasil pengamatanmu, pisang manakah yang tidak mengalami perubahan warna? Pisang yang direndam dengan air garam atau air jeruk. Dari hasil pengamatanmu, pisang manakah yang mengalami perubahan warna? Pisang yang direndam saja. Dari hasil percobaanmu, perlakukan manakah yang paling baik kamu lakukan untuk membuat kentang dan pisang tidak cepat mengalami perubahan warna setelah dikupas? Merendam dengan air jeruk atau air garam. Kesimpulan. 1. Salah satu ciri dari perubahan kimia adalah terjadinya perubahan warna. 2. Perubahan warna pada pisang dan kentang merupakan perubahan kimia. Demikian teman-teman hasil presentasi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi hasil presentasi Ada. kami? Sendiri, kalau kita mau bertanya, Selain larutan garam dan jeruk untuk mencegah terjadinya perubahan warna, apakah ada cara lain untuk mencegah terjadinya perubahan warna? pertanyaan dari kelompok 2, selain larutan garam dan larutan jeruk, apakah ada cara lain agar kentang dan pisang tersebut tidak berubah warna ketika dikupas kulitnya? Ada dengan menggunakan Ada. Oh ya, kelompok 2 menjawab ada. dengan menggunakan air berkarbonasi seperti Sprite, Coca-Cola, dan juga disimpan dalam kulkas. Jadi caranya mereka punya bisa direndam dengan air berkarbonasi, misalnya Sprite, Coca-Cola, dan juga mereka mengatakan bahwa bisa dengan menyimpan di kulkas. Oke, ada lagi nggak? Ada. Berdiri. Adakah contoh lain selain kentang dan pisang yang berubah warna ketika kulitnya dikupas? Oh ya, pertanyaan mereka, selain pisang dengan kentang, adakah buah-buahan lain yang ketika dikupas kulitnya mengalami perubahan warna? Ada seperti terung, apel, pir, anggur, pisang, dan alpukat, dan lain-lain. Oh ya, mereka jawabnya buat sayur terung. Pernah lihat sayur terung? Pernah. Kalau dikupas kulitnya dia akan mengalami perubahan warna. Apalagi sih tadi? Apel, pir, dan pisang. Tahu kan pisang? Tahu. Pisang. Oke, ada lagi? Demikian hasil presentasi. Jadi, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
kentang dan pisang yang berubah warna termasuk perubahan apakah? Perubahan kimia. Jadi kentang dan pisang yang berubah warna termasuk perubahan kimia. Ada yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Nah, Demikian dan terima kasih. oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk ya, jadi semua sudah presentasi. Jadi pertanyaan dari Dewa tadi, apa yang terjadi pada kentang yang ketika dikupas kulitnya dan dibiarkan begitu saja. Jadi pertanyaan tadi sudah terjawab toh? Ya. Pada saat kalian melakukan pengamatan. Jadi apa yang terjadi? Kentang mengalami perubahan. Setelah kalian mempelajari atau mengamati tadi, ada yang ingin kalian sampaikan? Ada yang ingin kalian sampaikan mungkin kesan dan kesan, atau ada yang apa? Ada yang bisa kalian dapatkan pada Ibu. oh ya, Kletus. Mengetahui ciri-ciri perubahan kimia. Ya, jadi Kletus mengetahui ciri-ciri perubahan kimia. Oke, siapa? Oh, Andi. Menerapkan penggunaan larutan yang mencegah terjadinya perubahan warna pada buah yang kulitnya sudah Ya, dikupas. menerapkan larutan untuk mencegah perubahan warna. Jadi bisa diterapkan di rumah ya. Misalnya kalau mama ada sakit, Andi, mama suruh kupas terus. Oh, ini terus ini warna hitam semua ini Andi. Saya lupa mama. Oh, oke, lain kali harus rendam dengan air garam atau air jelasan terus. Oke. Ada lagi? Tidak. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri, ada tes formatif untuk kalian. Jadi silakan mengambil kertas, alat tulis untuk mengerjakan soal. Soalnya ada di depan, perhatikan di depan. Soal nomor 1. Sudah? Nomor 1 sudah? Sudah. Yang berikut nomor 2. Perhatikan di depan di layar. Sudah? Sudah. Nomor 3.
Sudah. Kalau sudah, dikumpulkan di depan. Baik. Dari tiap kelompok masing-masing satu orang kumpulkan supaya jangan rame-rame di depan. Nomor 2. Semua sudah ya? Sudah. Ibu ingatkan materi minggu depan, materi kita minggu depan tentang larutan, asam, basa, dan garam. Jadi bahan ajar yang telah ibu bagikan tolong dipelajari. Bisa ya? Jadi pelajaran kita hari ini telah berakhir. Mari kita berdiri untuk berdoa. Ibu minta Andi pimpin kita doa. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Allah Bapa kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari awal mata pelajaran hingga akhir mata pelajaran. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan hingga tiba di rumah masing-masing. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berdoa selesai. Baik, selamat siang semua. Selamat siang, Bu. Silakan